Sebenarnya di dalam ayat ini menjelaskan kesesatan-kesesatan yang diperbuat oleh orang-orang yang merubah kitab sucinya. Artinya kajian saya kemarin menjelaskan tentang agama selain Islam itu kitab sucinya sudah dirubah-rubah, sudah tidak asli. Maka dilanjutkan di ayat di sini. Contoh kesesatan itu dijelaskan di ayat yang saya baca barusan, sesuai dengan tafsirannya. Dan untuk menghormati bulan Rabiul Awal, kita bahas Rabiul Awal dulu. Sepenting kita tahu apa yang dibaca ayat tadi itu contoh kesesatan di dalam kitab Taurat atau Injil atau kitab yang lain yang dirubah-rubah isinya oleh para pengikutnya. Nanti saya lanjut keterangan ini dan saya kaji. Diawalin dari kajian Maulidun Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal ini, saya sengaja mengkaji di awal, tidak diletakkan di akhir sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya kajian saya di bulan Maulid ini mengikuti sejarah dan juga sejarah Islam, maksudnya sejarah Islam dan ahli tafsir ya. Artinya bulan Maulid itu di dalam sejarahnya diawali dari dinasti Abbasiyah. Ini sebagai dalil lah, karena kalau ditanya dalilnya Maulid itu sangat gampang. Itu bisa menghadirkan beberapa dalil untuk Maulid, merayakan Maulid Nabi ini. Di antara yang saya paparkan dalil lewat sejarah dan tafsir. Di dalam sejarawan Islam ditulis bahwasanya pada tahun 786 Masehi itu di dalam Islam ini berdiri dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini merupakan kerajaan Islam atau pemerintahan Islam setelah dari Nabi Muhammad, Khalifah yang 4, terus sampai tahun 786 Masehi itu umat Islam ini Amirul Mukminin dipegang oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini namanya Mahdi bin Mansur Al-Abbas. Makanya dinastinya dinamakan Abbasiyah. Di dinasti Abbasiyah ini pembaharuan pemikiran banyak dilaksanakan.
seperti di ilmu-ilmu umum diperbaharui di dalam kehidupan dinasti Abbasiyah ini. Dan juga ilmu situs-situs sejarah, arsitektur bangunan-bangunan itu diperbaharui pemikiran keislaman pada masa dinasti Abbasiyah, termasuk situs-situs sejarah. Maka Mahdi ini pemimpin dinasti Abbasiyah, pemerintahan Islam, mempunyai istri Khayzuran. Khayzuran ini istrinya dari Khalifah Mahdi bin Mansur, pemimpin dinasti Abbasiyah. Di sini diceritakan, ini di dalam sejarah ditulis. Artinya kita itu tinggal melihat sejarah dinasti Abbasiyah. Tahunnya diingat 786 Masehi. Khayzuran, istrinya ini Khayzuran berkunjung ke Madinah. Setelah berkunjung ke Madinah, karena seperti yang tadi itu, di dinasti Abbasiyah ini memperbaharui pemikiran tentang ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu keagamaan, arsitektur, dan juga situs-situs sejarah. Maka Khayzuran, istri dari Al-Mahdi ini, Mahdi bin Mansur Al-Abbas, menyuruh ketika berziarah ke Madinah, menyuruh orang Madinah merayakan perayaan Maulid di Masjid Nabawi. Artinya Maulid itu dari dulu kita itu membaca kisah-kisah sejarah Nabi Muhammad SAW yang dinamakan Maulid itu, dan mengingat ajaran-ajaran serta perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Jadi Khayzuran ini memerintahkan penduduk Madinah untuk Maulid, membaca sejarah Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Dan Khayzuran sebagai istrinya Al-Mahdi bin Mansur Al-Abbas ini, dinasti Abbasiyah, mempunyai anak namanya Hadi. Hadi ini menjadi Amirul Mukminin setelah bapaknya, dan juga Ar-Rasyid, cikal bakal pemimpin dinasti Abbasiyah setelah ayahnya. Artinya memang pembaharuan pemikiran di tahun 786 Masehi ini, situs sejarah memang dicari dan disuruh, ingatlah Nabi Muhammad SAW, bacalah sejarah Nabi Muhammad, situsnya dicari. Dan berkunjung ke Mekah, Khayzuran ini berkunjung ke Mekah menyuruh, karena permaisuri raja Islam dinasti Abbasiyah, menyuruh orang Mekah, penduduk Mekah itu juga membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan mengingat perjalanan Nabi Muhammad SAW.
tapi dikerjakan di rumah-rumahnya. Kalau di Mekah maulid itu dikerjakan di rumah-rumahnya. Artinya maulid ketika dimaknai kita bersolawat, kita membaca sejarah Nabi Muhammad SAW dan mengingat perjuangan dakwah beliau, itu tidak bid'ah, melainkan sudah ada dalilnya. Di Al-Quran disebutkan sejarah Nabi Muhammad, juga di Al-Quran diperintah sholawat. Juga kita harus meniru kehidupan Nabi Muhammad. Ini sudah sepakat, sahih, dalilnya sahih. Kalau sebatas itu sahih, nanti saya lanjut ceritanya. Dan ketika itu kita sudah tahu bahwasanya sejak tahun 786 sudah ada membaca sholawat secara terstruktur, maksudnya terkumpul, mengumpulkan orang. Dan di situ di Mekah, Madinah, sampai sekarang kalau di Mekah itu ada infonya. Itu kata orang Mekah yang mondok di Mekah itu khusus di pondoknya itu maulidan seperti di Sampang katanya. Dan saya mengukur maulid ini dari sejarah dan dakwahnya. Setelah itu kita ukur dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah? Berhubungan dengan kajian saya sebelumnya, karena Mekah ini dinamakan Timur Tengah. Secara letak dari timur, dari dunia timur ke Mekah ini pertengahan, dan juga Mekah ke barat juga separuhnya dari timur. Artinya di dalam buku Lentera Hati yang ditulis Quraisy Shihab, cetakan tahun 2007 itu, dijelaskan betapa dahsyatnya lahirnya Nabi Muhammad SAW ini terletak di Hijaz, Mekah. Menurut teka-teki para mufassir, ketika mengetahui letak lahirnya Nabi Muhammad SAW di Makkatul Mukarramah secara tempat, pada masa itu Mekah itu di dalam, sebelum lahirnya Nabi Muhammad, di dalam kejahiliyahan, kebodohan, zaman kebodohan. Ternyata Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, bukan di tempat lain. Teka-tekinya mengandung pesan bahwasanya dakwah Islam ini akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Karena Mekah itu tengah-tengah, dari barat separuh, dari timur separuh. Dan yang namanya Mekah, Hijaz, merupakan daerah yang belum dikuasai oleh Romawi dan Persia.
belum terjamah sama sekali, tapi kehidupannya di dalam kejahiliaan sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di situ ada teka-teki, kenapa Nabi Muhammad lahir di Mekah untuk menyebarkan dakwah ke-Islamiyah seluruh dunia, ke seluruh penjuru dunia. Artinya harus di tengah-tengah ketika berdakwah itu. Cakupannya ke barat gampang, ke timur gampang. Maka sekarang Islam itu sudah menyeluruh di seluruh dunia. Dan bulan Maulid ini merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seluruh dunia merayakan sebulan, dan pada tanggal 12 Maulidul Akbar nanti itu seluruh dunia merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi perayaannya yang sahih dalilnya itu sebatas membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, bersolawat, bersyukur, bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW itu menyebarkan dakwah ke seluruh Romawi itu berhasil, Persia berhasil, negeri Paris. Artinya bisa mengalahkan Romawi dan Persia pada masanya Nabi Muhammad SAW. Juga khalifah yang empat itu kan juga banyak penaklukannya, menaklukkan daerah-daerah sekitar dengan cara dakwah. Di samping itu Quraisy menyebutkan di buku Lentera Hati bahwasanya Hijaz ini merupakan titik bertemunya para pedagang dan seniman di seluruh dunia. Penjuru lah, kalau dulu itu tidak semaju sekarang. Penjuru, segala penjuru dari bumi yang bulat ini berkumpul di sana perdagangannya. Maka dakwah Islam, lahirnya Islam ini di sana. Nabi Muhammad sebagai pesan dari Tuhan, Nabi terakhir untuk dakwah Islamiyah. Islamiyahnya lahir di Makkahul Mukarramah, di mana diberkati, sekitarnya itu diberkati. Artinya Maulid ya kalau dasarnya kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka orang Indonesia ini mendapatkan barokah hal-hal yang saya ceritakan, yang saya terangkan tadi. Karena memang teka-teki secara tafsir. Ulama tafsir itu memahami pesan dakwah ke seluruh penjuru dunia, muncul lahirnya Nabi Muhammad di Makkah sebagai tengah-tengah, ke barat bisa, ke timur bisa. Indonesia itu yang terdiri dari beragam suku, etnis, budaya. Pasti ketika tahu informasi keislaman yang begitu penting, yang mana di dalamnya itu mengenang sejarah Nabi Muhammad SAW, membaca sholawat, baik Barsenji, Syarful Anam, Simtun Turor, dan juga syair-syair yang lain,
Maka orang Indonesia gopoh, semangat. Orang Indonesia itu sampai sekarang terbesar Muslim sedunia. Maka orang Indonesia santai mawon, maulidan bahagia orang Indonesia. Karena itu dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW diberi contoh oleh dinasti Abbasiyah itu. Dinasti Abbasiyah yang jaya. Ini di peradaban Islam diterangkan dinasti Abbasiyah. Dan Amirul Mukmininnya itu Mahdi, Hadi, dan Ar-Rasyid. Ibunya yang paling semangat untuk melaksanakan mengingat Nabi Muhammad SAW dari lahirnya, situs sejarah. Maka Indonesia karena bermacam-macam budaya, etnis, dan agama, jelasnya sangat bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW sesuai dengan apa pesan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lahirnya Nabi Muhammad SAW itu di Makkahul Mukarramah memang untuk menyebar ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahirnya Nabi Muhammad SAW itu bertepatan pada tahun 570 Masehi. Dilahirkan di Makkahul Mukarramah
tempat lahirnya itu di timurnya Ka'bah, 500 meter dari Ka'bah. Di sana ada, kalau yang ke Mekah tahu tempat lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ tahun 570 itu ada kejadian yang diabadikan di Al-Quran itu, penyerangan tentara gajah. Artinya tertulis semua. Diingat waktu itulah lahir Nabi Muhammad SAW dari Bani Quraisy, dari suku Quraisy, dari Bani Hashim, kabilah Quraisy, golongan Quraisy, Bani Hashim. Bani Hashim di Mekah pada saat itu yang merupakan penguasa. Karena apa kok bisa penguasa? Simpatik, wibawa, religius. Dan juga ada Bani Umayyah. Bani Umayyah dan Bani Hashim pada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Umayyah ini senang politik, ambisius. Jadi Nabi Muhammad itu lahir dari Bani Hashim yang religius, yang merupakan pesan sebagai pendakwah terakhir, Nabi terakhir di dalam Islam ini, yang akan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Sampai sekarang, sampailah ke Indonesia, ke daerah Asia Islam lewat perdagangan dan juga misi perdagangan, sambil berdagang sambil berdakwah. Dan orang Indonesia itu melaksanakan Maulid, memperingati lahirnya Nabi Muhammad, berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Jawa itu ya berselawat, baca sejarah Nabi, pakai bersenji itu atau situ turun 1/6, selawat syair, makan, ada makan-makannya, makan bersama. Dan pada tanggal 12 besok malam, ada yang besok malam, ada yang besok lusa, ada yang malam Senin, ada yang malam Ahad, maulidnya. Itu namanya Maulid Akbar. Seluruh penjuru dunia merayakan Maulid. Maka dari situ, kalau ditanya dalilnya Maulid, ada yang bilang idza dzakarta Muhammadan syaratu maul asiki. Ketika kalau orang berselawat itu ya, ketika menyebut Nabi Muhammad menangis, menjadi dalil, itu dalil. Dan kalau kita diminta dalil, banyak dalilnya. Dalilnya di Al-Quran ada banyak. Memang disuruh selawat, Quran disuruh dibaca, faqra'u ma tayassara minal Quran. Di dalam Al-Quran itu ada sejarahnya Nabi Muhammad. Kita diberi contoh dengan kehidupan Nabi Muhammad. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, untuk menjadi aspirasi kehidupan kita, mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad. Makanya dibawa yaumal akhir dan begitu. Artinya sahih sudah Maulid. Tapi kalau berlebih-lebihan di bulan Maulid, itu baru bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah enggak apa-apa. Tapi kalau Maulidnya sendiri, dalilnya sangat banyak.
maksud maulid di situ yang berselawat, membaca sejarah Nabi Muhammad, ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad, itu kan banyak sekali dalilnya sudah sahih. Dan memang orang Islam kerjanya seperti itu dari dulu. Kalau berlebihan ya juga salah. Ketika sudah sampai di Indonesia, bermacam-macam mengekspresikan kebahagiaan itu. Tidak ada salahnya bahagia, cinta. Kalau ditanya dalilnya cinta ya datang dari pikiran turun ke hati. Cinta yang luar biasa. Seperti cintanya orang Indonesia kepada Nabi Muhammad SAW, tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Jaraknya kelahirannya Nabi Muhammad di Mekah, orang Indonesia di Asia jauh, tapi cinta tetap semangat maulidan. Orang Jawa, orang Madura, luar Jawa, Sulawesi Selatan itu semangat juga maulidan, besar-besaran. Kalau ditanya dalilnya ya cinta. Dalil cinta itu apa? Dalil cinta itu dari pikiran turun ke hati. Cinta yang luar biasa menjadi keimanan. Atau cinta yang biasa dari mata turun ke hati. Kalau sudah cinta, mau ditanya dalil. Kalau usah ditanya dalilnya nanti dijawabkan banyak sekali. Cuman ya jangan berlebih-lebihan lah. Kalau bahagia nanti dihukumin bid'ah hasanah. Nanti kan yang menghukumin bid'ah itu karena di masa Nabi gak ada. Kalau ditarik ke situ ya bid'ah hasanah itu banyak sekali bid'ah hasanah. Di masa Nabi gak ada, masa sahabat gak ada. Seperti kehidupan sekarang ini banyak yang gak ada di masa Nabi Muhammad SAW. Dari itulah sudah sangat yakin bahwasanya perayaan Maulid itu tidak ada masalah. Sebatas bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, dan ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, berangkat dari cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dari kesuksesan beliau berdakwah sebagai Nabi terakhir, menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Tidak ada masalah, dalilnya sangat banyak sekali. Itu di dalam maulid dari saya, dan referensinya karena ini sudah ada saya sebutkan semua, maka tidak perlu dipermasalahkan. Dan di sini kembali kepada kitab tafsir Jalalain, betapa sesatnya utul kitab, orang-orang yang diberi kitab Taurat. Ini yang ditafsirin di sini Taurat. Di Taurat itu aslinya disebutkan bahkan ada nabi terakhir yang bernama Ahmad, sifat-sifatnya disebutkan, tapi tidak disebutkan oleh pemegang Taurat setelah memegang kitab Taurat yang asli dihapus menjadi Taurat yang palsu. Sebenarnya Allah sudah mengambil janji di dalam Taurat itu sendiri untuk menjelaskan la yubayyinunnahu, dijelaskan kepada manusia dan jangan ada yang dirubah, disimpan, dibuang, diganti. Kalau Al-Quran kan dari pengumpulannya dikumpulkan semua sampai ada satu ayat yang sangat sulit ditemukan, ternyata terakhir ditemukan.
Ini prosesnya sudah dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, baru Sayyidina Utsman itu lengkap. Di dalam Taurat itu tidak seperti Al-Quran, mungkin hilang-hilang diganti yang hilang sama pengikut setelahnya. Karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, Nabi terakhir, kitab sucinya Al-Quran bukan Taurat. Kita cuman hanya iman, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu. Kita iman saja. Kalau ajaran yang kita ikutin ya Al-Quran, karena menerima pesan terakhir dari lahirnya Nabi Muhammad SAW yang kitab sucinya berupa Al-Quran. Ya kalau disuruh menyerang Taurat Injil, ya sangat pintar kita. Di dalam Taurat itu ada informasi-informasi ajaran-ajaran yang tidak diterangkan. Disuruh jelaskan dan jangan disimpan. Ternyata perjanjian itu tidak diikutin sama yang memegang kitab Taurat. Maka bisa dikatakan ini bentuk kesesatan, kebodohan, kejahilian sebelum masanya Nabi Muhammad dilahirkan. Dan perjanjian yang diambil oleh Allah, perjanjian itu banyak diambil oleh Allah. Di dalam Al-Quran itu diambil janjinya, diterangkan di Al-Quran. Jika ada Nabi Muhammad terakhir, apakah para nabi beriman? Beriman, gitu di dalam Al-Quran ada. Tidak seperti di Taurat, setelah ada keterangan Nabi Muhammad Nabi terakhir dihapus. Tidak objektif ya. Dan itu para pemegang Taurat tidak mengerjakan perjanjian yang harus menjelaskan dan tidak boleh ada yang disimpan, disembunyikan keterangan-keterangan itu. Wastarau bihi akhadu badalahu samanan qalila. Juga ini sebenarnya di dalam Injil juga, Taurat dan Injil itu di dalam Al-Quran sering disandingkan, dihilangkan semuanya. Kalau bahasanya Al-Qurannya itu Dzalika masaluhum fit Taurat wal Injil, masalah fil Injil itu di dalam Al-Quran. Artinya Nabi Muhammad itu sifat-sifatnya Nabi Muhammad tidak dijelaskan di Taurat dan Injil, tapi di tafsir Jalalain tafsirannya ke Taurat saja ya, yang khusus ayat ini. Tapi ada banyak ayat yang memang di Taurat dan Injil itu Nabi Muhammad dibuang, tidak ditulis, sifatnya dibuang. Itu semuanya termasuk samanan qalila. Dunia seperti itu, dunia yang paling rendah. Keterangan yang benar dihilangkan, takut tidak menguntungkan mereka. Khaufa fautihi alaihim, takut kalau dijelaskan yang benar, takut tidak menguntungkan para pemeluk agama yang mengamalkan kitab suci, baik Zabur, baik Taurat atau Injil, takut tidak menguntungkan. Di sini lafadznya biriyasatihim fil ilmi fakatamuhu khaufa fautihi alaihim. Tidak menjelaskan secara benar, takut kurang menguntungkan mereka. Maka pekerjaan seperti sekarang ini yang tidak ikut kitab suci Al-Quran dan tidak mau menjadi umatnya Nabi Muhammad,
tidak mengikuti ajarannya, fabi sama yastarun, paling jelek-jeleknya apa yang mereka kerjakan. Ayat yang selanjutnya, la tahsabanna alladziina yafrahuna bima atau. Jangan bahagia dulu orang-orang yang iman kepada kitab yang sudah tidak asli itu bisa menyesatkan orang banyak. Berapa orang yang disesatkan dengan kitabmu, dengan kitab-kitab yang diyakinin oleh orang Islam yang mengikuti Al-Quran sesat itu. Banyak orang-orang yang disesatkan dengan kitab-kitab itu. Jangan membuat dirimu bahagia. Ini untuk orang-orang yang menyesatkan orang dengan Injilnya, dengan Tauratnya, dengan Zaburnya. Jangan bahagia dulu. Dan jangan menginginkan pujian-pujian bima lam yaf'alu, terhadap barang-barang yang tidak kamu kerjakan, yang harus dikerjakan di dalam kitab, menyampaikan kitab Injil dan Taurat dan kitab-kitab yang lain itu harus seperti Al-Quran, harus lengkap, harus disampaikan semua. Ini tidak dikerjakan. Jangan berharap mendapatkan pujian karena tidak mengerjakan kebenaran. Kita yang berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada kebenaran, sedangkan mereka semua yang berpegang kepada kitab yang tidak asli itu, wahum ala dilalin, atas sesatlah. Fala tahsabannahum bimafazatin, maka ancamannya tidak akan selamat orang yang seperti itu dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Akan disiksa nanti di neraka jahanam dan akan menerima siksaan yang menyakitkan. Artinya ya memang contoh kesesatan orang-orang sebelum lahirnya Nabi Muhammad kalau dijelaskan tafsiran ayat. Mungkin kalau disimpulkan, kalau maulid itu diartikan kita bersolawat, kita membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, ingin mengikuti akhlak beliau dan mengikuti ajaran beliau, sangat banyak dalilnya di Al-Quran. Diperkuat tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah itu dijelaskan di hadis hari Senin. Artinya kita tidak bid'ah kalau maulidan, sebatas itu. Mengenai yang lain-lain, contoh kenapa Nabi Muhammad teka-teki dilahirkan di Mekah. Dilahirkan di Mekah ini untuk menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Dan kita buktikan betapa sesatnya, betapa bodohnya kehidupan di Arab itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Artinya kita ini baca tafsir ini sudah bisa menyimpulkan umat sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul itu sesat.
masa jahiliyah, dalam kesesatan, kebodohan gitu. Maka kita diperintah di dalam Al-Quran dengan fadl Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi bidzalika falyafrahu. Maka kita harus berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang merupakan rahmat bagi kita semua. Laula ya Muhammad ma khalaqtu min aflak. Dan Nabi Muhammad yang disanjung itu akhlaknya. Innaka la'ala khuluqin azim. Semoga kita bisa bahagia di bulan Rabiul Awal ini, walaupun di mana saja kita bahagia karena sudah lahir dan kita rayakan bersama. Tapi sebenarnya bulan wafatnya Nabi Muhammad itu juga bulan Maulid, harinya juga Senin juga, kita rayakan kelahirannya. Kalau wafatnya kita susah ya. Kita susah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengkaji tafsir. Semoga ada hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.